Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto mungkin sudah tidak sabar gitu ya, apakah maghrib nanti atau bada isya atau jam rawan, kan ini jam-jam rawan kita sebutnya, apakah memang akan ada wilujeng sumping selanjutnya baik dari pemain lokal maupun pemain asing, atau Persib Bandung sedang menghabiskan hari ini hari lelang terakhir katanya untuk jersey yang dilelang gitu ya. Jadi jersey dari pemain yang digunakan pemain selama kompetisi musim kemarin itu dilelang. Nah ini sudah kita bahas sedikit bahwa lelang ini memang sudah ada patokan harganya gitu ya. Kalau yang untuk beberapa pemain yang dibilang favorit Bobotoh gitu, itu range harga sekian sampai dengan sekian. Nah kalau memang ya teman-teman punya tabungan lebih mangga saja gitu ya, karena ya ini cukup menarik lah dari lelang ini ya. Kalau Ira HD gitu ya, kalau memang hanya membawa jersey terus minta tanda tangan kan sudah biasa, tapi kalau sekarang ya mungkin ada keringat-keringatnya sedikit mah gitu dari pemain ketika meraih juara kemarin gitu ya. Jadi ya ingatlah sejarahnya ketika back to back juara teman-teman. Nah itu sekilas mengenai lelang gitu ya. Hari ini hari terakhir. Apakah setelah penutupan lelang selanjutnya akan ada wilujeng sumping dan lain sebagainya, atau memang hari ini nanti malam pada maghrib atau pada isya akan ada kejutan dari manajemen? Ditunggu saja teman-teman gitu. Nah ini selanjutnya ada juga informasi yang tadi nanya kelewat tadi di video tadi siang atau tadi pagi kelewat mengenai Piala Presiden. Ternyata sudah resmi ada teman-teman untuk jadwalnya. Jadi Piala Presiden 2025 nanti akan dibagi dua grup gitu ya, grup A dan grup B. Jadi masing-masing grup ada 3 tim. Tapi ya sebetulnya pembagian grup ini nantinya ada sistem kayak semifinal dan final lah gitu ya, walaupun 6. Nah pembagiannya bagaimana? Dari grup A itu ada Oxford United, lalu ada Arema FC, dan juga ada Indonesia All Star. Itu nanti yang dipilih oleh korespondensi gitu. Lalu grup B nya ada Persib Bandung, ada juga Port FC, dan terakhir Dewa United yang gabung di Persib Bandung, yang mana ya ada mantan lah di situ gitu ya. Nah ini ya untuk partai awal ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Laga awal memang dimulai tanggal 6 Juli. Jadi kompetisi atau Piala Presiden ini dimulai tanggal 6 Juli sampai dengan 14 Juli. Nah tanggal 6 Juli ini pembukaan tetap di Sijalak Harupat teman-teman. 15.30 Persib Bandung menghadapi Port FC. Namun setengah 8-nya yang secara resminya itu akan dibuka Piala Presiden ini dengan pertandingan Oxford United dengan Indonesia All Star katanya di GBK. Jadi itu satu-satunya pertandingan pembuka yang ada di GBK. Nah setelah itu semua laga dimainkan di Sijalak Harupat. Jadi mau grup A, grup B semuanya main di Sijalak Harupat gitu ya. Nah finalnya kapan? Jadi kan per 3 hari nih, tanggal 6 Persib main gitu ya, lalu dilanjutkan lagi tanggal 9, lalu lanjutkan lagi tanggal 12. Nah tanggal 14 ini ada sistem perebutan juara ketiga dan juara 1 dan 2 teman-teman. 3, 4, 1, 2 gitu ya. Jadi ya ini mah mini turnamen lah sebutannya kalau Piala Presiden. Tapi ya itu tadi jangan berharap lebih dulu, karena Kang Adi sendiri sudah mengatakan bahwa kita tidak terlalu concern katanya, karena kita tahulah pemain baru berkumpul, baru latihan beberapa hari gitu ya, belum saling chemistry-nya belum saling dapat, lalu juga macem-macemnya, sehingga kita hanya ajang
apa ya, perkenalan lah atau adaptasi gaya bermain sepak bola Persib Bandung tuh bagaimana. Nah ini mungkin yang ya kalau juara mah atau masuk 4 besar mah ya alhamdulillah gitu ya. Dan ya banyaklah tantangannya karena kan pemain asing semuanya sudah dilepas sehingga ya kita mengandalkan tenaga dari pemain asing yang baru teman-teman gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa ngerti hasil daripada Piala Presiden nantinya bagaimana. Kita harus objektif dan kita juga harus kasih support lah untuk seluruh ya skuad Persib Bandung nantinya yang akan berlaga di musim depan teman-teman. Nah ini ngomong-ngomong pemain baru pasti udah nggak sabar gitu ya. Siapa kira-kira yang akan diperkenalkan terlebih dahulu? Apakah pemain lokal lagi setelah Sadil Ramdhani atau ada pemain asing? Dan kapan waktunya? Apakah hari ini? Apakah besok atau kapan gitu ya? Ataukah sesuai dengan nomornya atau bagaimana? Nah ini kita belum sampai ke situ. Namun bisikan terakhir yang kita terima adalah pemain asing perdana katanya yang akan diperkenalkan itu berasal dari Amerika Latin teman-teman. Nah bisa dari negara A, bisa dari negara B gitu ya, yang benderanya ya kita sama-sama tahu lah negara besar, atau dari negara C gitu ya. Nah ini bisa jadi dari mana saja, yang penting dari Amerika Latin. Nah ini pemain ini tentu saja tidak sembarangan katanya direkrut karena hasil analisa juga dari komponen PT PBB, yaitu ada namanya divisi Sport Science gitu ya. Sport Science ini melaporkan ke Bojan Hodak ya, pemain ini statistiknya begini dan semuanya hampir dilaporkan teman-teman. Jadi dari mulai kalau punya cedera pun dilaporkan, lalu juga ya semua ya, dari mulai kartu dan lain sebagainya, dia bermain di mana saja. Dan yang paling penting gini, ada satu analisa yang dari Sport Science ini memang tugasnya begitu, menganalisa dan melaporkan gitu ya, bahwa ya ini pemain bisa jadi posisinya posisi di depan atau gelandang atau memang posisi back atau memang posisi apa yang lainnya gitu. Nah ini bisa jadi ya di Persib ini laporannya katanya kalau pemain dari negara ini di posisi ini statistiknya cukup oke gitu ya, boleh atau bagus, atau misalkan ya di posisi sayap, wah ini nggak cocok nih untuk dari negara ini, biasanya terlalu lambat atau bagaimana. Nah ini semuanya dikasih keterangannya dari Sport Science di PT PBB ini teman-teman, yang mana alhamdulillah kita sudah ada divisi itu, sehingga ya semuanya jadi jelas gitu ya. Pelatih juga yang asalnya tidak mempunyai pengetahuan tentang itu ya jadi tahu gitu ya, karena ya alhamdulillah lah di internal Persib Bandung untuk komunikasinya cukup terjaga dan cukup enakan gitu ya teman-teman, sehingga ya bisa jadi kalau ini posisinya, kalau pemain asing gitu ya, pemain asing ini dari Amerika Latin ini posisi gelandang serang atau posisi striker atau posisi sayap, yang memang ya lagi-lagi menunjukkan bahwa Persib Bandung memang cocoknya dengan pemain dari negara Amerika Latin di posisi tersebut, karena beberapa hal yang memang sudah dianalisa dari berbagai negara yang sudah pernah ada di Persib Bandung, ya ternyata lebih cocok kemungkinan dari Amerika Latin gitu ya, bukan semata-mata ya dulu juga Bojan kan pengen ini pengen itu, pengen dari Kroasia, pengen ini pengen itu. Nah ini nggak bisa, harus melalui sekarang tahap seleksi dulu dari manajemen, dari data analisnya, lalu dari ya Sport Science masuk ke Kang Aditya, dilempar lagi ke Bojan, gimana, lempar lagi ke Kang Aditya, lihat budgetnya, oh ternyata si ini masuk negara ini, yang akhirnya ya deal gitu ya. Tapi insya Allah lah semuanya berjalan lancar, tinggal ditunggu saja teman-teman gitu ya, apakah nanti di jam-jam rawan pada maghrib atau sebelum maghrib atau pada isya. Nah kita tunggu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Dan saya juga pakai ini lagi deh, punten ya, saya lagi pakai jaket ini, jadi sambil nungguin Wilujeng Sumping kita jaketan dulu lah teman-teman, rada
menggigil juga di Bandung Tirif gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia. Balik.